A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, du'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, falyabudu rabba hadzal bait, allazi at'amahum min
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tarmihim bihijaratin waja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu wa aghada bazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah lailatul qadri alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddada. Sadaqallahul azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basir, Ya Khafidu, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adal, Ya Latifu, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Wani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki,
ya waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa dapat menuntut ilmu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man salaka tariqan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuju suatu jalan yang mana di jalan tersebut dia mencari ilmu, ya, mencari ilmu. Tentu ilmunya ilmu agama, ya, ilmu agama Allah yang kita cari, bukan ilmu dunia, bukan ilmu umum, tapi ilmu agama. Siapa orang yang berjalan menempuh suatu jalan, tujuan dia mencari ilmu, maka Allah akan beri kemudahan baginya jalan menuju surga. Jadi orang yang menuntut ilmu itu berarti dirinya akan, ya, berjalan menuju surganya Allah Ta'ala. Bahkan Nabi, ya, menyampaikan dalam hadisnya juga, apabila engkau melewati suatu taman surga, ya, ijamarardum biryadil jannah, apabila kamu melewati suatu taman surga, farta'u, maka kalian mampir, artinya singgah, kamu belajar, ya. Jadi jangan lewatin. Di sini ada majelis taklim, ya, ada pengajian, ya, seperti TPA, tempat apa untuk kita belajar ilmu agama, kita belajar Al-Qur'an. Yang belum bisa baca, kita belajar di sini supaya kita bisa baca Al-Qur'an. Nah, kita mampir tuh, ya. Kata Nabi, suruh kita mampir, suruh singgah untuk belajar ilmu agama. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Sahabat bertanya itu, ya, apa itu taman surga? Ya, jawab Rasulullah, hilaqu zikri au majalisul ilmi. Taman surga itu yang ada di dunia adalah berupa apa? Majlis zikir atau majlis ilmu. Seperti yang sekarang ini kita berada di majlis ilmu, di mana kita duduk, kita belajar ilmu agama, belajar Al-Qur'an, belajar ilmu ilmu akhlak, belajar ilmu fikih, ya, belajar ilmu tauhid. Nah, itulah tempat yang disebut oleh Rasulullah adalah taman surga. Ya, bersyukur kita bisa hadir, ya, di tempat pengajian, ya. Berarti kita akan mendapat ridho, ya, dapat ridhonya Allah. Orang yang menuntut ilmu agama dari rumah ke tempat, ya, ke tempat yang dia tuju, yaitu tempat majelis ilmu, itu akan, malaikat akan mengawal. Tahu mengawal? Diikutin sama malaikat dengan membentangkan sayapnya tuh. Malaikat itu akan menaungi dengan sayapnya. Kita diikutin terus sama malaikat. Kenapa? Ya, ridon bima yasna. Karena malaikat suka, senang, ridho dengan apa yang kita lakukan. Tuh, kita dapat ridho dari malaikat. Tuh, dijaga sama malaikat, dikawal. Kalau dikawal kira-kira aman nggak? Aman. Aman, perjalanannya juga, ya, dijaga sama malaikat. Apalagi kita dari rumah sampai ke sini membiasakan untuk kita
berwudu. Ya, orang yang membiasakan berwudu itu ya terus sampai selagi dia masih punya wudu selalu dijaga sama malaikat. Nah, ini suatu kelebihan yang Allah berikan orang yang selalu menjaga dirinya bersuci, artinya selalu dia berwudu dalam keadaan suci dirinya, itu selalu dikawal sama malaikat. Di mana dia pergi, malaikat selalu mengikutin. Nah, itu salah satu ya buat kita apa? Tameng diri kita untuk menjaga keselamatan kita dari apa? Bahaya, musibah, bala yang kita tidak tahu. Kalau kita pergi, kita kan nggak tahu nih musibah, bala atau apa yang akan menimpa. Tapi dengan berkat kita apa? Berkah kita punya wudu, kita selalu bersuci, insya Allah dijauhkan daripada segala musibah dan bala. Ya, kalian biasakan berwudu. Nah, hari ini kita belajarnya tidak seperti biasa. Kita mengambil tabarukan bahwa walaupun bulan sudah lewat, bulan apa? Rajab. Sekarang kita sudah berada di bulan apa? Sya'ban. Bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti sebulan lagi kita akan menghadapi bulan tidak sebulan lagi, mungkin kurang lebih ya. 3 hari. Ya, mungkin nggak sampai sebulan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kata Nabi, 3 minggu. man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu alan nira. Siapa yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Kita bergembira datangnya bulan suci. Senang nggak? Bergembira nggak kita datangnya bulan Ramadan? Ya, umat Islam ya menyambut marhaban ya syahr Ramadan, 16 ya tanggal 16. marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Kita sambut tuh bulan suci Ramadan. Ya. Tentunya dalam menyambut bulan suci Ramadan, Allah berikan 2 bulan untuk kita membersihkan diri kita. Ya, di bulan Rajab kita membersihkan dosa-dosa dari anggota badan kita. Masuk bulan Sya'ban kita membersihkan hati kita. Ya. Masuk bulan Ramadan kita membersihkan ruh. Jadi jasad, ya, hati dan ruh kalau bersih, suci, insya Allah di bulan Ramadan kita akan diberi kemudahan oleh Allah untuk beribadah. Sekarang kita sudah bulan Sya'ban, ya. Walaupun sudah bulan Sya'ban, tapi kita sedikit kembali ke bulan sebelumnya, itu mengenai bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Ya, minha arba'atun hurum. Wa huwa apa? Pertama bulan Rajab. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ya, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rajab itu tersendiri, dia memisah. Ya. Itu salah satunya Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Di bulan Rajab itu ada satu. Kenapa bulan Rajab dimuliakan? Karena di dalamnya itu ada yang namanya peristiwa apa? Siapa yang tahu? Di bulan Rajab ada peristiwa apa? Kemarin sudah lewat tuh yang hari libur. Tanggal berapa kemarin tuh Rajab hari libur? Tanggal 20. Apa jatuhnya tuh tanggal minggu kemarin? Siapa yang tahu? Bulan Rajab dimuliakan karena di dalamnya ada suatu peristiwa yang penting buat umat Islam. Yaitu peristiwa apa?
terjadinya Isra dan Mi'raj. Mi'raj. Kalian sudah sering mendengar peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj. Ya. Kedua kata itu telah diabadikan dalam Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Ya. Tandanya peristiwa Isra Mi'raj itu ada suatu tanda ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulahu ya. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Waladzi barakna haulahu, yang kami telah berkahi di sekitarnya, di sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Ya, linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu dalam Quran tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj tuh ada dua kata. Isra Mi'raj terdiri dua kata. Isra dan Mi'raj. Isra, apa artinya Isra? Siapa yang tahu Isra apa artinya Isra? Asra yusri isra'an. Isra itu masdar yang artinya perjalanan. Ya, perjalanan siapa? Perjalanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj, naiknya Rasulullah ke langit 7 terus sampai terakhir Arsy, naik lagi ke 7, Arsy naik lagi sampai Sidratul Muntaha, udah terakhir tuh. Ya, berapa miliar kilometer itu jaraknya. Ditempuh dalam peristiwa Isra dan Mi'raj hanya semalaman. Hanya semalam. Artinya gini, semalaman itu diartikan seperti Nabi baru bangun tidur, terus Nabi Isra dan Mi'raj kembali lagi, tempat tidurnya masih hangat, masih berbekas. Kira-kira sebentar gak? Lama. Sebentar. Orang si bekasnya Nabi tidur itu masih berbekas, ibaratnya masih hangat. Tidurnya Rasulullah itu tempatnya pas di saat Nabi dijalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya kembali. Ya, dari Mi'rajnya Nabi sudah kembali hanya waktu yang sebentar, nggak lama. Itu suatu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dengan perantara naik kendaraan yang bernama apa? Siapa yang tahu? Buraq, ya. Kendaraan buraq berupa kayak kuda terbang gitu. Ya. Seperti kayak kuda, buraq namanya, kendaraan buraq. Ya. Ditempuh dengan sebentar, nggak lama. Ya. Itu suatu peristiwa yang luar biasa. Pak Ustadz nggak cerita tentang panjang peristiwa Isra Mi'raj. Ya, jadi ambil kesimpulannya saja bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu tentunya Nabi menerima suatu amanah, suatu peristiwa yang penting buat Rasulullah dan buat umatnya. Ya, berupa apa? Nabi dijalankan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, terus naik sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menerima tentang apa? Perintah sholat. Jadi Allah ingin memberikan suatu perintah sholat kepada Nabi Muhammad dan untuk umatnya itu secara khusus. Ya, secara khusus langsung Rasulullah dipanggil menemui menghadap Allah Ta'ala.
Tapi kalau yang lainnya seperti perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, dan yang lain-lainnya, Allah cukup hanya perintah disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ini perintah sholat, Nabi langsung Allah panggil Rasulullah, ya, Langsung menghadap Allah untuk menerima perintah sholat. Berapa perintah sholatnya? Sebanyak 50 waktu. Tuh, 50 itu asalnya. Nabi perintah menerima perintah sholat dari Allah itu sebanyak 50 waktu. Coba kalau seandainya kita diperintahkan sholat sehari semalam 50 waktu, gimana? Kita nggak ada kesempatan untuk ya bekerja. Di dunia ini kita untuk ibadah aja, nggak menikmati kenikmatan dunia. Tapi Allah lebih mengetahui ya bahwa itu perintah sholat untuk menguji, ya, menguji daripada Nabi Muhammad. Nah, tapi Nabi Muhammad ya Rasulullah tahu bahwa umatnya ini ya mungkin nggak kuat untuk melaksanakan perintah sholat sebanyak 50. Ya, Rasulullah lebih tahu. Akhirnya Rasulullah minta keringanan kepada Allah supaya dikurangi, ya, dan dikurangi, tapi pahalanya enggak seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu, pahalanya seperti melaksanakan sholat 50 waktu. Nah, dikurangin yang tadinya 50 menjadi 5 waktu kewajiban umat Islam yang sudah balik dewasa, yang berakal, untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu yang hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan, ya, wajib tuh. Jadi jangan kita main-main dengan perintah sholat, sebab itu nanti yang akan ditanya pertama kali bagi seorang hamba nanti di hari kiamat, di yaumil akhir, adalah tentang sholatnya, ya. Yang pertama kali akan dihisap pada seorang hamba di yaumil kiamah nanti adalah tentang awwalu ma yuhasabu inda abdi yaumal kiamah as-sholah. Ya, awwalu ma yuhasabu indal abdi yaumal kiamah as-sholah. Pertama kali tuh yang akan dihisap, diperhitungkan pada seorang hamba, bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah tentang sholat. Diperiksa dulu sholatnya, ya. Ijal saluhat, ya, ijal saluhat, apabila sholatnya baik, saluha sairu amali, maka akan baik pula segala amal ibadahnya. Ya, itu luar biasa nggak tentang sholat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat dengan baik, insya Allah seluruh amal yang lainnya juga ikut Tapi kalau sholatnya sudah buruk, artinya buruk di sini sholat kita ya nggak sempurna, ya. Terkadang sholat, terkadang tidak. Lebih banyak dia meninggalkan sholat. Jadi sholatnya itu jelek, dihitung buruk, nggak bagus. Maka kalau sholatnya sudah buruk, apalagi nanti amal ibadah yang lainnya ikut buruk, ikut jelek. Makanya kalian jangan meninggalkan sholat 5 waktu, ya. Dari kecil usia 7 tahun sudah melatihan sholat. Umur 10 tahun kalau kita nggak sholat, ya orang tuanya boleh memukul anaknya. Memukul anak itu bukan berarti ya memukul untuk melukai, tapi mukulnya itu untuk memberi apa? Latihan dan memberi ancaman, dalam arti membiasakan, nakut-nakutin supaya dia mau sholat. Mukul di sini adalah ya bukan memukul yang membahayakan, tapi untuk ya memberi peringatan supaya anaknya itu jadi takut. Ya, jadi kita kalau orang tua marah kan, kira-kira anaknya takut gak? Marah sambil bawa apa tuh? Bawa pecutan,
dia nggak sholat mau dipecut, kira-kira gimana? Takut gak kita? Takut, Pak. Takut. Tapi jangan beneran pecutnya. Ini pecut kuda lumping, sabet sininya pahanya sampai merah. Boleh nggak? Nggak. Nggak boleh. Jadi hanya takut-nakutin aja mukulnya. Tapi ya kalau bisa jangan pakai yang membahayakan. Boleh ambil sapu lidi satu helai, ambil sabet. Kira-kira bahaya nggak? Enggak. Kalau orang dulu tuh ya, Pak Ustadz dulu masih ingat nggak sholat, nggak bangun, dibangunin nih waktu subuh. Ya di waktu subuh kan biasa enak tidur ya. Kalau waktu subuh dibangunin paling susah. Bener nggak? Benar. Kalau subuh paling susah anak dibangunin. Nah dulu Pak Ustadz lagi masih kecil, subuh dibangunin nggak bangun. Ya sekali dua kali nggak bangun, diambil air, Disiram. dipakai gayung disiram, diguyur, langsung kelepek-kelepek. Ya langsung bangun tuh, seger. Kenapa? Setannya pergi. Karena kalau orang tidur tuh subuh itu setan masuk kemana tuh? Ke selimut, ke bantal, supaya tuh dia enak tidur, gitu. Tapi kalau dia bangun, ya itu ada berapa ikatan yang lepas. Orang tidur itu diikat sama setan 3 ikatan. Kalau dia bangun, ya ikatannya tuh lepas 1. Dia wudhu, lepasan yang kedua ikatannya lepas. Ikatan yang kedua lepas. Dia sholat, udah lepas ikatan yang ketiga. Kesananya udah enteng. Besok begitu lagi, mau tidur diikat lagi sama setan. Ya, bangunnya susah. Makanya kalau udah biasa bangun, ya nanti setan udah nggak berani lagi ngikat. Dia mah udah biasa bangun, ya sudah biasa bangun. Jadi nanti kayak seperti ada yang bangunin karena sudah kita terbiasa bangun tuh. Ya, jadi kita kembali dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada peristiwa yang penting yang untuk umat Islam, yaitu berupa perintah sholat. Jadi sholat itu ya sangat penting buat kehidupan sehari-hari kita. Karena dengan sholat seorang itu jadi baik. Dengan sholat dirinya tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar, terpelihara daripada perbuatan maksiat, zina, ya semuanya. Kalau kita sholatnya sudah baik, ya dengan ilmu, ya insya Allah kita selalu terjaga ya dengan sholatnya. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Dengan apa sholat itu dengan baik? Dengan kita terus belajar ilmu agama, ya supaya kita melakukan sholat berdasarkan ilmu. Kita mulai pelajarin mulai dari bacaan Al-Fatihahnya yang baik, ya yang benar berdasarkan tajwid, baca Fatihahnya, terus bacaan tasyahudnya, bacaan salam, ya bacaan takbir, itu harus dipelajarin. Jangan sholat nggak baca Allahu Akbar, terkadang hanya angkat tangan. Ada yang baca gini, Allah Akbarnya nggak terdengar, sah nggak? Nggak sah. Makanya harus pelajarin ilmunya. Mana rukun sholat? Ada berapa rukun sholat? Ya, nanti rukun sholat terbagi berapa? Ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Pelajarin. Ya, semuanya itu hanya ada di majlis ilmu, seperti ya sekarang ini kalian berada di majlis ilmu ini, ya di majlis TPA Manbaul Irfan. Ini salah satu ya sarana kita untuk belajar memahami daripada ilmu-ilmu agama. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus bisa belajar ilmu agama, mengaji dengan rajin, ya manjadah wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Dia sungguh-sungguh belajar ilmu Quran, insya Allah nanti bacaan Quran jadi bagus, baik, ya. Semua tentunya dengan semangat, ya, semangat dan istiqomah. Semangat kalau nggak istiqomah nggak jadi. Jadi dalam belajar kalau kita mau dapat ilmu, yang pertama harus sabar, ya kedua istiqomah, ya itu yang kalian harus
pertahankan, sabar, istiqomah dan rajin tuh. Insya Allah kalau kita sudah bisa sabar dalam belajar, istiqomah, insya Allah kita akan dapat ilmu. Mungkin itu saja yang Pak Ustadz dapat sampaikan karena waktu sudah jam 5. Kita hanya sampai jam 5 ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan tentang ya masalah sholat, kalian bisa menjaga sholat 5 waktu. Ya, sebelum kita pulang ke rumah kita baca doa. Mudah-mudahan ya apa yang Pak Ustadz sampaikan dapat dipahamin ya. Yuk kita baca doa suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa sampai umur kita di bulan suci Ramadan ya, di bulan suci Ramadan untuk kita bisa beribadah dengan apa? Dengan semangat, ya, diberi kesehatan, kita bisa maksimalkan ya dalam ibadah kita di bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada musibah dan bala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'ash sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'ash sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'ash sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.